Assalamualaikum teman-teman, ada Mas Sedeng. Nah sekarang ini saya mau bikin ikan asin. Karena ikan asin saya juga sudah mulai sekarat dan saya harus stok ikan karena musim ikan ini sudah mau habis karena sekarang sudah bulan 3. Biasanya itu kalau bulan 4 5 itu sudah masa-masa mau pergantian musim ke musim semi. Nah, kalau di Turki itu ikan itu pada musim-musim dingin saja. Kalau sudah musim panas ikan sudah tidak ada karena peraturan pemerintah di sini pelaut itu dilarang mengambil ikan karena kata Simadun ini saya juga mengambil sumber dari Simadun. Katanya ikan itu diberi kesempatan untuk berkembang biak karena luas lautan di Turki itu tidak banyak, tidak seperti di Indonesia. Penasaran bagaimana saya membuatnya? Mari kita ketik. Nah sekarang ini saya sudah punya ikan. Ini kalau di Indonesia ini ikan apakah? Saya tidak tahu ini ikan apa. Mungkin ikan peda bahasa Indonesianya. Ini saya juga punya ikan kecil-kecil. Ini mau saya asingkan buat stok nanti karena ini musim ikan sudah mau tutup. Pakai ini saja ketumbar supaya dia ada bau-bau sorga nanti kalau saya goreng si madun tidak mencium bau-bau laknat yang keluar dari ikan asin ini. Terus saya kasih kunyit, cabai bubuk. Kalian tidak usah komentar, saya ini berkolaborasi sesuai dengan ilmu telepati yang saya dapatkan. Terus saya kasih bawang putih bubuk, seperti garam. Ini garam harus banyak supaya dia supaya ini ikan asin benar-benar asin, benar terawetkan begitu kira-kira. Saya aduk-aduk seperti ini. Sudah selesai, saya mau turunkan dia dulu punya ikan. Kalau di sini itu ikan susah teman-teman, karena di sini di tempat saya ini laut tidak ada. Yang ada hanya gunung-gunung. Ini dia punya perut-perut supaya tidak terjadi kebusukan. Nah, sekarang ini sudah selesai saya balur seperti ini. Ini ada 1 kilo. Saya tidak tahu ini ikan apa kayak. Terus ini saya mau peram ini saya punya ikan. Saya masukkan dulu ini di dalam kotak yang sudah saya beri plastik supaya dia tidak menyebabkan bau yang durjana. Supaya dia juga ini tidak meninggalkan bekas-bekas bau yang fana di dalam kotak saya. Jadi saya lapisi dia punya ini kotak dengan plastik. Sebenarnya ini ada 2 cara teman-teman yang pernah saya coba. Saya pakai saringan begini. Terus saya alasi tisu, baru saya taburi garam, pakai garam saja. Itu juga bagus, tapi ini cara kedua saya mau coba lagi bagaimana dia punya proses. Pakai ini yang cara kedua jauh lebih bagus. Saya tidak tahu, kita coba saja. Nah ini sudah selesai teman-teman. Terus saya mau kasih campur saja dengan ini yang kecil-kecil. Nanti dia ini akan berair teman-teman, karena ini garam dia mempunyai sifat mempunyai sifat, saya tidak tahu dia garam ini dia punya sifat seperti apa. Pokoknya dia nanti bisa menyedot air yang ada di dalam ikan ini. Seperti ini saya mau diamkan dulu selama selama 5 atau 6 hari, saya tidak tahu tepatnya berapa hari. Saya pantau-pantau dulu. Nanti ini saya kasih lihat lagi kalian. Saya mau tutup dulu, terus saya simpan di dalam kulkas atau di suhu ruang saja bisa, kata itu yang punya channel. Nah ini dia teman-teman, ini adalah hari kedua. Kita buka dulu. Nah dia ini sudah sudah mengeluarkan air. Ini baunya
Ini baunya harum sekali, bau bawang putihnya, bau ketumbarnya. Nanti persiapan saya nanti buat bulan puasa. Saya harus menstok ikan kering yang banyak-banyak. Jadi seperti ini. Saya mau diamkan lagi nih selama beberapa hari sampai ini air-air yang fana di dalam ikan ini keluar dan menjadi kering. Kita tutup lagi kembali. Sekarang ini sudah hari ke-5 atau ke-6. Saya lupa ini hari ke-5 atau ke-6 begitu kira-kira. Dia sudah berair. Ini adalah air dari garam. Sebenarnya ini kalau kalian mau ikan asin yang tidak terlalu kering atau basah, ini bisa langsung dimasukkan ke dalam freezer. Tapi saya mau tiriskan dulu dia punya itu. Dia punya sisa-sisa air garam. Ya, dia ini sudah tidak lembek lagi. Dia ini sudah apa? Dia ini sudah keras kayak ikan asin begitu. Kan kalau ikan segar itu dia lembek-lembek tuh kenyal-kenyal, ini sudah tidak. Seperti saya mau ini dulu, saya mau saring. Saya mau tiriskan dulu dia punya ini, dia punya air. Saya mau tiriskan dulu sekitar 1 hari supaya ini airnya benar-benar turun. Karena di sini ada matahari tapi tidak panas. Masih sangat dingin seperti freezer di suhu luar. Nah, ini dia air yang dihasilkan dari perendaman garam. Nah, ini saya simpan di suhu ruang. Saya tidak taruh di kulkas, tapi dia ini tidak berbau. Tidak ada bau-bau busuk, malahan ini baunya sangat harum karena saya kasih ketumbar, bawang putih, kunyit. Nah, dia teksturnya seperti ini. Teksturnya seperti ini. Kalau kalian suka ikan kering yang tidak terlalu kering, kalian bisa coba seperti ini. Atau kalian punya banyak ikan tapi tidak punya matahari seperti kondisi di sini. Punya matahari tapi matahari tidak panas, dingin. Kalian bisa coba ini. Kita tunggu dulu selama beberapa hari lagi sampai dia sesuai dengan tingkat kekeringan yang saya inginkan. Saya mau simpan dulu. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Sudah saya tiriskan selama 1 hari. Terus semalam saya kasih masuk di freezer supaya nanti kalau saya masukkan ke dalam plastik dia tidak lengket-lengket. Jadi saya kasih pisah-pisah dulu seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian tidak punya gigi atau kalian punya nenek tapi suka ikan asin, tidak suka ikan asin yang terlalu kering, kalian bisa bikin seperti ini. Dia setengah kering. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Semua masukkan dulu ke dalam plastik baru saya taruh di freezer. Saya kasih masuk dia di sini supaya aman, tidak menimbulkan bau. Tapi ini dia tidak bau. Tidak ada baunya sama sekali. Bau-bau amis begitu kayak ikan asin yang biasa kita beli dari pasar. Ini baunya harum, bau-bau rempah, bau ketumbar, bau bawang putih, bau apa lagi tuh. Pokoknya ini bau sedap. Jadi kalian kalau misalnya itu biasa kan ada tuh pedagang-pedagang nakal yang pakai ini, yang pakai pengawet. Kalau dia bikin ikan kering, kalian tidak usah takut lagi, kalian bisa bikin ikan kering sendiri. Dan ini juga kalian tidak usah menunggu matahari. Biasanya kan kalau kita mau bikin ikan kering itu kita repot lagi mau jemur-jemur, mana lagi kalau di situ banyak kucing, kita harus jaga lagi. Saya juga dulu waktu belum tahu cara ini, saya tuh pernah bikin ikan kering. Rasa-rasanya itu separuh hidup saya tuh habis hanya untuk menjaga ikan kering saya selama beberapa hari tuh saya jemur, saya tungguin karena saya takut itu ikan kering saya ludes dimakan kucing karena di sini tuh kucing itu di mana-mana. Pernah juga saya bikin ikan kering di kampungnya Madun itu. Saya jaga sampai mungkin seharian saya itu berjemur bersama ikan asin gara-gara takutnya saya
gara-gara saking takutnya itu ikan kering saya itu dibawa kucing. Tapi sekarang saya sudah menemukan metode yang cepat, aman dan apa ya? Cepat, aman dan tidak rempong. Jadi kalian kalau mau bikin silahkan bikin, apalagi kalau di Makassar kan, di Indonesia itu ikan itu murah-murah, tidak kayak di sini mahal dan jenisnya juga tidak banyak. Kalau ini ikannya setahu saya ini ikan kering jenis apa? Kalau saya lihat itu di yang jual-jual itu ini ikan peda. Tapi saya bumbui. Saya mau bikin lagi nih, saya mau kalau ada ikan di pasar, saya mau stok lagi sekitar 3 atau 4 kilo. Saya mau kasih beda-beda jenis ikannya supaya nanti sampai saya punya stok sampai musim ikan di tahun selanjutnya, karena di sini ikan sangat murah. Siapa tahu ada di antara kalian yang mau endorse saya ikan kering, ikan. Siapa tahu ada di antara kalian yang juragan ikan asin atau punya ikan asin, kalian sudah tidak mau lagi, silakan kalian endorse saya gratis. Saya akan mempromosikan kalian punya ikan kering. Saya akan mempromosikan kalian punya ikan kering. Kalian tidak usah bayar saya. Kalian cukup memberi saya ikan asin, itu sudah cukup bagi saya. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman, 1 pesek. Nanti saya mau beli lagi, lumayan kan, daripada saya beli lagi ikan kering dari Indonesia, belum lagi ongkos kargonya, sekilonya itu bisa kalau sekarang ini tiket lagi mahal, sekilonya bisa kena $8. Itu pun belum sampai di tempat saya harus bayar kargo dulu. Dari misalnya saya beli ikan kering atau dikirimkan ikan kering dari Makassar, saya bayar dulu, saya kirim dulu pakai JNT ke orang yang mau datang ke Turki. Misalnya dia tinggal di Jakarta, dari Makassar dulu saya kirim ke Jakarta, terus dari Jakarta saya bayar lagi kargo, misalnya 1 kilo ikan kering. Itu bisa kena kalau sekarang mungkin 7 atau $8. Itu pun belum sampai di rumah saya, itu baru sampai di Istanbul. Kalau misalnya orang itu tinggalnya di Istanbul, terus nanti saya bayar lagi kargo sampai di tempat saya di sini. Saya bertempat di Denizli, saya bayar lagi kargo sampai di Denizli. Untung kalau yang punya kargo itu, yang bawa saya punya barang itu, dia member atau sudah langganan sama kargo lokal di sini. Tapi kalau dia tidak langganan, saya bayar mahal lagi. 1 kilo itu bisa kena berapa ya, 50 tele mungkin, atau 50.000 1 kilo. Jadi panjang perjalanan kalau mau pakai kargo dari Makassar sampai ke sini. Nah, ini dia hasilnya. Sini sudah bermusa-musa ini bercerita. Nah, saya sudah coba kemarin teman-teman di vlog saya itu. Entahkah itu saya mau tampilkan vlog yang itu atau yang ini dong, saya tidak tahu. Nah, saya sudah goreng, saya kasih di mika, karena ini mika dia tutup rapat, karena si madun itu penciumannya sangat tajam. Walaupun ini tidak menimbulkan bau-bau racun, hanya menimbulkan bau-bau bumbu, tapi dia itu tidak bisa sekali. Nah, hasilnya dia seperti ini. Bagaimana ini mereview ikan asin? Ini sudah patah. Nah, dia hasilnya seperti ini. Kalau kalian yang ibu-ibu gelin yang rindu ikan asin peda, kalian beli saja ikan begini. Saya tidak tahu ini nama Turkinya ikan apa. Dia seperti ini. Dan rasanya ini saya peram selama 5 atau 6 hari, terus saya tiriskan selama 1 hari, dan semalaman saya taruh di dalam freezer. Nah, hasilnya seperti ini. Aduh, gimana? Bagaimana ini mereview ikan asin? Biasanya seperti ini. Saya makan ya, bismillahirrahmanirrahim. Dia juga tidak terlalu asin. Ini asinnya bisa kalian tentukan dari tingkat lama kalian ini. Kalian simpan, kalian peram begitu. Terus dia tidak terlalu kering. Mungkin kalau saya buat lagi,
saya mau param lama-lama begitu, kayak 2 atau 3 minggu, karena saya rasa ini begini cara pembuatan ikan asin ikan asin, kalau orang Makassar tahu ikan asin kanasa. Mungkin begini cara pembuatan ikan asin kanasa, diparam lama-lama, nanti dia itu tekstur dagingnya di dalam kayak lembut-lembut berpasir begitu ya. Nanti saya coba-coba kalau saya sudah dapat ikan lagi, terus saya mau peram lama-lama. Kalau misalnya hasilnya seperti itu, seperti ikan asin kanasa, mungkin kalian di daerah lain tidak tahu, tapi di Makassar itu orang tahu ikan asin yang teksturnya halus, lembut, terus berpasir seperti itu. Nanti saya mau coba lagi. Begitu saja dulu teman-teman. Sekian dari video ini. Kalau misalnya kalian pecinta ikan asin seperti saya, kalian wajib mencoba ini tanpa jamur-jamur, tanpa membutuhkan matahari. Kalian cukup simpan saja di suhu ruang. Itu juga tidak saya kasih masuk di dalam kulkas. Tapi kalau kalian punya garam kasar, itu jauh lebih bagus katanya. Tapi di sini saya merasa susah sekali dapat garam kasar. Yang penting garam, yang penting asin saya pakai saja. Sekian dari video ini teman-teman. Sepertinya kalian sudah bosan saya terlalu banyak berkarlota. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan disebarkan segala dunia maya, dunia fana, dunia nyata, dunia apakah terserah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.